Majelis Hakim memberikan vonis terhadap terdakwa Putri Santi Astuti alias Putri Aquena di Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar, Selasa 27 Mei 2025. Dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dalam kasus penipuan berkedok arisan dan investasi. Hal ini berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU tentang penggelapan dengan tuntutan 3 tahun penjara. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Mardon Widianto. Rekan Mardon, silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda. Bisa saya sampaikan bahwa kemarin hari Selasa 27 Juni 2025 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan terdakwa Putri Santi Astuti alias Putri Aquena seorang dan divonis uh, dengan bersalah atas tindakan pidana penipuan, tidak pidana penipuan dengan vonis 2 tahun 6 bulan penjara di ruang sidang Kartika Selasa kemarin. Uh, Sidang itu dipimpin oleh ketua majelis hakim yaitu Nasri dan anggotanya majelis hakim masing-masing ada Rahmat Hasan Hasari Hasibuan dan Yul Rasdi Sutisno. Dan dari hasil keputusan tersebut masing-masing pihak dari jaksa penuntut umum maupun uh, penasihat hukum sama-sama menerima putusan tersebut. Meskipun begitu, mereka masih diberikan waktu 7 hari sesuai dengan peraturan 7 hari setelah hakim memutuskan sidang untuk tetap menunjukkan putusannya itu atau berubah pikiran. Hal itu disampaikan oleh Humas PN Karanganyar Bima Adiwibowo saat ditemui awak wartawan. Dan kami juga menemui kuasa hukum dari terdakwa Yusuf Anggoro Adisunya juga menyatakan bahwa dari kliennya tetap untuk tidak melanjutkan atau melakukan banding. Pasalnya vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yaitu 3 tahun. Sementara itu dari pengacara dari para korban yaitu Asri mengatakan bahwa juga berencana tidak menuntut tidak mengupayakan banding, namun pihaknya akan mencoba untuk menggugat secara perdata untuk dapat mengambil hak-hak dari kliennya yang diambil oleh terdakwa dengan penipuan dan penggelapan arisan online maupun kasih dan Tribunus juga kemarin juga pada saat sidang tidak dihadiri oleh pelapor korban atau pelapor utama dalam sidang tersebut maupun kuasa hukum, dan di lokasi hanya dihadiri oleh pihak keluarga tersangka. Asri mengungkapkan bahwa kliennya sedang keluar kota, kliennya dan dia sedang keluar kota, dan pemberitahuan itu baru diketahui beberapa jam setelah kabar itu jadwal itu disepakati. Dan Tribunus meskipun begitu kuasa hukum tetap mengapresiasi putusan hakim karena memberikan putusan 2/3 dari putusan maksimal yaitu 4 tahun penjara. Demikian dari sini.
Baik, terima kasih rekan Mardon untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Nominal kerugian itu kalau nggak salah saya juga belum tahu, pokoknya miliaran. Kerugian dari korban itu total miliaran ya. Yang secara pasti saya belum tahu secara pasti untuk kerugian dari korban, karena itu banyak korban yang mengalami kerugian, nggak cuma 1-2 orang. Ya, dengan dasar ini apakah nanti korban bisa mengajukan gugatan selain pidana atau perdata atau gimana? Ya monggo, itu terserah dari korban ya. Mereka mau mengajukan lagi, mungkin di perkara di sini yang mengajukan, yang melapor hanya satu korban. Oh, berarti itu Mungkin kita nggak tahu kalau di tempat lain ada korban di daerah lain yang melaporkan lagi, kan kita nggak tahu. Kalau saya sendiri menanggapi terkait putusan itu, sebenarnya perkara yang sedang disidangkan hari ini itu seharusnya lebih bisa mendalami lagi terkait peristiwa hukum antara Nur Laili dengan terdakwa. Jadi suatu peristiwa hukum dengan pidana itu tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Majelis Hakim sudah memutuskan perkara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.